Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Iliana Josa Sabila dari Prodi D3 Kesehatan Gigi. Ingin menyebutkan dan menjelaskan 50 istilah kedokteran gigi. Yang pertama, ada anatomi maksila atau rahang atas. Adalah tulang wajah terbesar kedua dan membentuk sebagian besar bagian tengah wajah, bagian bawah. Ini diklasifikasikan sebagai tulang wajah berpasangan, artinya dua rahang atas di kedua sisi wajah menyatu di tengah. Yang kedua, ada mandibula. Adalah bagian dari tulang wajah. Mandibula di mana satu-satunya tulang wajah yang bisa bergerak. Struktur mandibula pada manusia merupakan tulang yang sangat lemah sehingga mudah retak dan patah karena kekerasan fisik. Yang ketiga, ada fisura sealant. Merupakan cara yang bertujuan untuk melapisi pit dan fisur dengan suatu bahan resin yang dapat melindungi permukaan kunyah gigi dari bakteri penyebab gigi berlubang. Yang keempat, ada enamel. Adalah bagian luar gigi yang paling keras dan putih dari gigi. Enamel mengandung 95 kalsium fosfat yang berfungsi untuk melindungi jaringan vital dalam gigi. Enamel tidak memiliki sel hidup sehingga tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri ketika terjadi pembusukan. Yang kelima, ada dentin. Adalah lapisan di bawah enamel. Ini adalah jaringan keras yang mengandung tabung kecil. Ketika enamel sebagai lapisan pelindung dentin rusak, suhu panas atau dingin dapat masuk gigi melalui jalur ini dan menyebabkan sensitivitas gigi atau timbulnya rasa sakit. Yang keenam, ada sementum. Adalah lapisan jaringan ikat berwarna kuning muda yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahang. Cara terbaik untuk melindunginya dari pembusukan adalah dengan merawat gusi dengan baik. Yang ketujuh, ada pulpa. Pulpa adalah bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut, dapat ditemukan di pusat dan inti gigi, serta berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Bagian ini berguna untuk memberikan nutrisi dan sinyal ke gigi Anda. Bagian struktur gigi satu ini juga mengandung pembuluh getah bening kecil yang membawa sel darah putih ke gigi untuk membantu gigi dalam melawan bakteri. Yang kedelapan, ada periodontal ligamentum. Adalah jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat lawan rahan. Ligamentum periodontal membantu gigi untuk menahan kekuatan ketika menggigit dan mengunyah. Yang kesembilan, ada gusi. Adalah jaringan lunak berwarna merah muda, bertugas melindungi rahang atas dan akar gigi. Yang ke-10, gigi seri. Adalah 8 gigi di depan mulut, 4 di atas dan 4 di bawah. Gigi seri bekerja untuk menggigit, memotong, meropek, dan menahan makanan. Gigi seri biasanya merupakan gigi pertama yang muncul sekitar 6 bulan usia bayi. Yang ke-11, ada premolar. Digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Orang dewasa memiliki 8 premolar di setiap sisi mulut, 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Premolar pertama muncul sekitar usia 10 tahun, dengan premolar kedua muncul sekitar setahun kemudian. Premolar terletak di antara gigi taring dan gigi geraham. Premolar dan molar memiliki serangkaian elevasi yang dapat digunakan untuk memecah partikel makanan. Setiap gigi premolar umumnya memiliki 2 katup yang digunakan untuk menghancurkan makanan. Yang ke-12, ada gigi geraham. Gigi geraham juga digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Gigi geraham merupakan gigi pipi yang berada di bagian belakang mulut. Gigi ini muncul antara usia 12-28 bulan dan digantikan oleh premolar pertama dan kedua, 4 atas, 4 bawah. Jumlah gigi geraham ada 8. Yang ke-13, ada gigi taring. Adalah gigi yang berada di kedua sisi gigi seri. Merupakan gigi yang paling tajam dan digunakan untuk merobek makanan. Gigi taring muncul antara usia 16-20 bulan
dengan gigi taring berada tepat di atas dan di bawah. Namun pada gigi permanen urutannya terbalik. Gigi taring baru akan berganti di sekitar usia 9 tahun. Yang ke-14, akar gigi atau rod merupakan bagian gigi yang memanjang ke dalam tulang dan menahan gigi pada tempatnya. Selain itu, akar gigi memiliki ukuran 2/3 dari gigi secara keseluruhan. Fungsi utamanya adalah mengikat gusi dan tulang rahang dengan kokoh. Yang ke-15, ada atipikal odontalgia. Adalah kondisi nyeri gigi kronis setelah dicabut atau usai melakukan perawatan saluran akar gigi. Nyeri digambarkan sebagai rasa sakit berdenyut yang konstan pada gigi atau tempat bekas pencabutan. Seiring waktu, rasa sakit gigi juga dapat menyebar ke area wajah atau rahang. Yang ke-16, ada gingivitis, disebabkan oleh infeksi bakteri dan mengakibatkan inflamasi atau pembekakan pada gusi. Gingivitis ditandai dengan memerahnya gusi di sekitar bagian gusi yang paling dekat dengan gigi. Yang ke-17, ada crown gigi atau dental crown. Adalah metode pemasangan selubung gigi di atas gigi yang sudah rusak. Tidak hanya melindungi dari kerusakan, crown gigi juga berfungsi untuk mengembalikan bentuk, ukuran, dan kekuatan serta memperbaiki penampilan. Yang ke-18, ada karies gigi. Adalah masalah gigi berlubang, yaitu ketika gigi mengalami kerusakan serta pembusukan di bagian luar dan dalam. Kondisi ini merupakan permasalahan gigi yang dapat menyerang saraf. Seringkali karies gigi disebabkan oleh aktivitas bakteri Streptococcus mutans di dalam mulut. Yang ke-19, ada karang gigi atau kalkulus gigi. Adalah deposit plak atau sisa makanan yang mengandung mikroorganisme yang menempel pada gigi dalam jangka waktu yang lama. Mikroorganisme tersebut mengolah sisa makanan atau plak yang menempel di permukaan gigi dengan bantuan air liur, mengubah konsistensi lapisan lembut plak menjadi keras. Yang ke-20, ada inpaksi gigi. Adalah sebutan untuk gigi yang tidak bisa tumbuh sehingga tertanam di dalam gusi, baik sebagian maupun sepenuhnya. Kondisi ini cukup terjadi dan umumnya tidak menimbulkan rasa nyeri. Yang ke-21, ada stomatitis. Adalah radang yang terjadi pada mukosa mulut, biasanya berupa bercak putih kekuningan. Stomatitis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain defisiensi vitamin seperti zat besi, asam folfat, vitamin B12 atau B kompleks, psikologis, trauma, endokrin, herediter, alergi, imunologi hingga tergigit, luka ketika menyikat gigi, alergi terhadap makanan ataupun adanya infeksi oleh bakteri. Yang ke-22, maloklusi. Adalah istilah medis untuk menggambarkan posisi atau susunan gigi dan rahang yang tidak normal. Jika sampai mengganggu penampilan atau mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi ini dapat diatasi dengan memasang kawat gigi atau operasi. Yang 23, ada mikrodontia. Merupakan kondisi di mana gigi memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran normal. Mikrodontia lebih sering terjadi pada gigi-gigi tetap dibandingkan pada gigi-gigi sulung. Yang ke-24, ada distal. Permukaan gigi yang berada di luar garis tengah wajah. Distal juga dikenal sebagai bagian belakang wajah. Gigi distal terletak di bagian belakang gigi yang sulit dilihat dan sulit dibersihkan. Itulah sebabnya gigi tersebut rentan terhadap kerusakan gigi. Yang ke-25, ada mesial. Sisi depan gigi yang paling dekat dengan garis tengah wajah, terletak di antara permukaan kunyah gigi. Gigi mesial mudah dibersihkan dan dibersihkan dengan benang gigi. Yang 26, ada fasial. Ini adalah permukaan gigi yang menghadap pipi dan bibir. Ini adalah subkategori sebagai A, labial atau permukaan gigi yang terletak
ke arah bibir, dan yang B, bukal, permukaan gigi yang terletak ke arah pipi. Yang ke-27 ada insial, merupakan sisi penggigit pada permukaan anterior gigi. Yang ke-28 ada lingual, ini adalah bagian permukaan gigi yang menghadap lidah dan paling dekat dengan lidah. Yang ke-29 ada okklusal, ini adalah permukaan kunyah gigi posterior. Yang ke-30 proksimal, ini adalah wilayah permukaan gigi yang bersebelahan, yaitu distal gigi, serilateral, dan mesial gigi caninus. Yang ke-31 ada sulcus, dapat berupa alur pemisahan alami, alur dalam, celah memanjang, atau robekan pada permukaan anggota tubuh atau organ, terutama pada permukaan otak, tetapi juga pada paru-paru, otot tertentu, serta pada tulang. Dan di tempat lain, banyak sulcus merupakan hasil lipatan atau sambungan permukaan, seperti pada gusi, tempat sulcus terlipat di sekitar leher gigi. Yang ke-32 fossa, adalah depresi atau cekungan yang tidak teratur. Fossa lingual berada pada permukaan lingual gigi incisivus. Fossa sentral berada pada permukaan okklusal molar. Mereka dibentuk oleh konvergensi Ritge yang berakhir pada gigi pusat di bagian bawah depresi, di mana ada persimpangan groove. Fossa triangular ditemukan pada molar dan premolar pada permukaan okklusal mesial atau distal dari marginal Ritge. Yang ke-33 ada pit. Pit adalah lekukan pinpoint kecil yang terletak di persimpangan developmental groove atau di ujung groove tersebut. 34 cups atau tonjolan adalah elevasi atau gundukan berbentuk piramida atau runcing pada bagian mahkota gigi yang membentuk bagian divisi dari permukaan okklusal. Yang ke-35 ada Ritge atau linggir, adalah setiap elevasi linier pada permukaan gigi dan diberi nama sesuai dengan lokasinya. Yang ke-36 ada cingulum, adalah suatu proses pembesaran atau pengembungan pada sepertiga servikal dari permukaan lingual mahkota gigi anterior. Yang ke-37 ada developmental groove, adalah alur dangkal atau garis antara bagian utama mahkota dan akar. Yang ke-38 ada supplemental groove, merupakan depresi linier dangkal pada permukaan gigi, tetapi merupakan tambahan untuk developmental groove dan tidak menandai persimpangan bagian-bagian primer. Yang ke-39 ada talon cups, merupakan kelainan gigi yang juga dikenal sebagai cakar elang. Ini adalah titik puncak tambahan pada gigi anterior yang timbul akibat evaginasi pada permukaan mahkota sebelum terjadi klasifikasi. Yang ke-40 processus alveolar, merupakan tonjolan tulang yang menebal berisi soket gigi pada tulang yang menopang gigi. Pada tulang rahang atas, processus alveolaris merupakan tonjolan pada permukaan bawah. Yang ke-41 ada veneer gigi, adalah prosedur medis yang dilakukan dengan cara menempelkan veneer di depan gigi. Pemasangan veneer gigi bertujuan untuk memperbaiki penampilan gigi. Yang ke-42 ada bleaching, merupakan prosedur estetika yang digunakan untuk membuat permukaan gigi tampak lebih putih. Yang ke-43 ada ekstraksi, merupakan tindakan mengeluarkan gigi dari soketnya, misalnya untuk kasus gigi impaksi, karies, dan nekrosis pulpa. Yang ke-44 anodontia, dalam bidang kedokteran gigi adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya gigi seluruhnya atau sebagian. 45 ada granuloma, adalah sebuah kondisi di mana terdapat daging tumbuh pada akar gigi, di mana
Benjolan atau tumor ini tidak menimbulkan gejala secara spesifik. Yang ke-46, scaling adalah proses untuk membersihkan atau menghilangkan karang yang menempel di garis gusi. Yang ke-47, bracket atau behel adalah komponen penting dalam perawatan ortodonti yang menempel pada gigi dan terhubung dengan kawat gigi. Bracket berperan penting dalam proses memindahkan dan merapikan gigi. Yang ke-48, ada resesi gusi. Adalah salah satu penyebab utama sensitivitas gigi. Hal ini terjadi ketika gusi mulai mengalami penurunan sehingga jaringan dentin yang lunak terbuka. Dentin terdiri atas jutaan lubang kecil yang mengarah langsung ke saraf di pusat gigi. Yang ke-49, ada apeksifikasi. Adalah prosedur menutup ujung akar gigi yang terbuka. Hal ini seringkali diperlukan untuk merawat gigi permanen dengan akar yang belum berbentuk sempurna sehingga memerlukan terapi saluran akar. Yang terakhir, tuberculum carabelli adalah tonjolan tambahan kecil pada sudut garis mesiopalatal molar pertama rahang atas. Tonjolan tambahan ini biasanya ditemukan pada molar pertama rahang atas, sekunder, dan jarang terlihat pada molar kedua rahang atas primer. Bahkan lebih kecil kemungkinannya pada molar lainnya. Sekian video tentang 50 istilah kesehatan gigi. Terima kasih.